Langit malam di jalur lintas Jambi tampak kelam, seolah menyembunyikan rahasia gelap di setiap tikungan. Lampu-lampu jalan padam sebagian, meninggalkan bayangan panjang di antara deretan pohon akasia yang berdiri membisu. Di jalan sepi itu, suara motor berknalpot besar meraung memecah keheningan. 10 pria dengan jaket kulit hitam datang beriringan, menandai malam itu dengan aroma bahaya. Di antara mereka, seorang pria bertubuh gendut dengan tato di leher berbentuk kepala macan melangkah paling depan. Dialah Aboy, sang penguasa lintas, preman berusia 35 tahun yang ditakuti oleh sopir, pedagang, bahkan polisi sekalipun. Bersama 9 anak buahnya yang bertubuh besar, bertato penuh, berambut botak, cepak, dan gondrong, Aboy menguasai jalur itu bagaikan raja di wilayah tanpa hukum. Mereka dikenal sebagai preman lintas Jambi, kelompok yang hidup dari memeras, menjarah, dan menebar ketakutan. Malam itu, setelah menguras uang dari sopir truk yang lewat, Aboy duduk di pinggir jalan sambil menyalakan rokok. Asapnya membentuk lingkaran samar yang lenyap diterpa angin malam. "Dunia ini milik yang kuat," ujarnya sombong, diiringi tawa para anak buahnya yang keras dan kasar. Namun tawa itu terhenti ketika dari kejauhan, mereka melihat sosok berjalan pelan menembus gelap. Seorang lelaki tua dengan baju putih lusuh yang sobek di bagian bahu, topi usang menutupi wajahnya, dan karung besar di punggungnya. Karung itu bergoyang mengikuti langkahnya yang lambat tapi mantap. Ia adalah Yono, pemulung berusia 45 tahun yang tiap malam menyusuri jalan lintas untuk mencari rongsokan. Ia tak menatap kiri atau kanan, seolah dunia tak lagi punya arti baginya, kecuali karung di punggung yang menjadi sumber hidup. Aboy menyipitkan mata, lalu tertawa sinis. "Woi, lihat tuh, ada pengganggu pemandangan," serunya sambil berdiri. Anak buahnya ikut tertawa, beberapa melempar botol plastik ke arah si pemulung. "Hei, kakek tua, lintas ini milik siapa?" "Hah!" teriak salah satu dari mereka yang bertato naga di dada. Yono berhenti sejenak, menatap ke tanah tanpa menjawab, lalu kembali berjalan dengan tenang. Sikap tenangnya justru membuat para preman semakin panas. Salah satu anak buah Aboy maju dan menendang karung di punggung Yono hingga isinya tumpah berserakan ke aspal, kaleng, besi, dan botol pecah berserakan di bawah cahaya redup. "Lihat tuh, sampah beneran," ejeknya. Aboy melangkah maju, menepuk perutnya yang besar sambil tertawa. "Woi, kakek. Kau pikir lintas ini tempat cari makan gratis? Ini wilayah Aboy." Yono hanya mendongak sedikit, menatap mereka dengan mata yang tenang, tapi dalam sorot matanya ada sesuatu, dingin, dalam, dan misterius. "Aku cuma lewat, nggak ganggu siapapun," katanya pelan. Tapi suaranya berat, seperti menyimpan sesuatu yang lebih tua dari sekadar rasa takut. Aboy mendengus keras, lalu menamparkan bahu Yono dengan kasar. "Sok tenang kau, jangan bikin aku panas," katanya. Tapi aneh, Yono tak bereaksi, hanya menatap jauh ke arah hutan seolah tak mendengar apapun. Beberapa detik hening terasa lama. Angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan daun-daun pohon. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing liar. Suasana tiba-tiba terasa mencekam, seolah alam pun tahu sesuatu yang buruk akan terjadi malam itu. Anak buah Aboy semakin beringas. 2 di antara mereka menendang karung Yono, yang satu lagi mencabut rantai besi. "Biar tahu rasa nih orang tua sombong," gumamnya. Namun sebelum rantai itu menyentuh tubuh Yono, lelaki tua itu menatap mereka perlahan. Tatapannya tajam, menembus, membuat 1-2 preman refleks mundur setengah langkah. "Kalian tak tahu siapa yang kalian ganggu," katanya lirih. Kalimat itu membuat suasana seketika beku. Aboy tertawa keras, tapi tawanya justru terdengar kaku, seolah di baliknya terselip ketakutan yang tak ia mengerti. Yono menunduk, memunguti kembali rongsokannya satu persatu. Tangannya besar, berurat, namun gerakannya lembut. "Aku cuma ingin hidup tenang," bisiknya, nyaris tak terdengar. Tapi kata-kata itu seperti doa, atau mungkin peringatan, yang akan mengubah seluruh hidup 10 preman itu selamanya. Karena malam itu, tanpa mereka sadari, mereka baru saja membangunkan sosok yang seharusnya tetap tertidur, legenda lama lintas Jambi bernama Yono Bajra. Malam semakin larut, udara lembab membawa aroma tanah basah dan asap rokok yang menggantung di udara. Di pinggir jalan lintas itu, Yono masih berjongkok, memunguti barang-barang rongsokannya yang berceceran. Di sekelilingnya, 10 preman berdiri mengelilingi bagaikan serigala lapar yang menemukan mangsanya.
Aboy menatapnya dengan rasa muak bercampur geli. Lihat dia, anak buahku, katanya dengan tawa dingin, bahkan setelah ditendang dan dihina, dia masih sibuk ngumpulin sampah. Hidupnya kayak karung itu, penuh sampah, gak ada artinya. Anak buahnya tertawa keras, menyoraki pemulung tua itu dengan kata-kata kasar. Tapi Yono tetap diam, ia hanya menunduk, matanya memandangi kaleng berkarat yang jatuh di genangan air. Salah satu preman bertubuh besar dengan tato naga di dada melangkah maju, menendang topi Yono hingga terlempar ke tanah. "Hei, kakek, angkat kepala kau kalau aku bicara," bentaknya. Yono perlahan mendongak, wajahnya kini terlihat jelas keras, penuh bekas luka, dan matanya, tajam, seperti mata harimau yang pernah melihat banyak darah. Tapi Aboy tak gentar, ia malah mendekat, meraih kerah baju Yono dan mengangkatnya sedikit. "Kau pikir aku takut? Jangan tatap aku begitu, tua bangka," teriaknya sambil meludah ke tanah. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Angin berhenti berhembus, malam terasa berat dan menekan. Yono memejamkan mata sesaat, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Tapi ia menahannya, mencoba tetap tenang. "Aku sudah lama meninggalkan dunia itu," katanya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku tak mau lagi melukai siapapun." Namun Aboy tak peduli. Ia mendorong Yono hingga terjatuh ke tumpukan besi karatan. Anak buahnya tertawa keras, menghina tanpa ampun. "Preman tua, pemulung hina, kalau mau lewat lintas ini, bayar dulu dengan darahmu." Yono mengusap pipinya yang kotor, menatap ke tanah. Dalam hatinya, ia merasa amarah lama mulai bergetar, amarah yang sudah bertahun-tahun ia kubur di dalam kesunyian. Ia teringat masa lalunya, saat ia masih muda, saat tubuhnya kebal senjata, dan setiap geng di lintas Jambi menyebut namanya dengan rasa takut, Yono Bajra, preman sakti yang tak terkalahkan. Tapi masa itu sudah ia kubur dalam dosa dan penyesalan. Ia memilih menjadi pemulung agar tak lagi menumpahkan darah. Namun malam itu, dunia memaksanya membuka luka lama. Aboy menendang karung Yono sekali lagi, kali ini keras. "Dasar tua bebal, mungkin kau budek ya," ujarnya sambil menyalakan rokok, lalu menekan ujung bara rokoknya ke lengan Yono. Yono menatapnya diam-diam, tak bersuara. Bara rokok padam tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Aboy memandangi lengan itu, bingung. "Loh, kok enggak gosong?" gumamnya. Anak buahnya ikut menatap heran. Di balik kulit tua yang kasar itu, seolah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak manusiawi. Ketegangan berubah menjadi rasa tak nyaman. Dua preman yang berdiri di belakang mulai berbisik, "Bang, gue rasa orang ini bukan pemulung biasa." Tapi Aboy menepis rasa takut itu. "Ah, kalian penakut, dia cuma gila, udah tua juga. Ayo kasih dia pelajaran biar kapok," teriaknya sambil meraih rantai besi. Dengan suara gemerincing rantai itu, ia melangkah mendekat, siap memukul. Yono masih berjongkok, menatap tanah tanpa bergerak. Tapi tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu jalan itu, membuat daun-daun bergoyang seperti sedang berbisik. Ketika rantai itu diayunkan, Yono menengadah. Tatapannya kini berbeda, tajam, penuh bara amarah yang tak lagi bisa ditahan. Ia meraih rantai itu dengan satu tangan. Suara logam berhenti di udara. Mata Aboy membesar, terkejut melihat rantainya tak mampu bergerak sedikit pun, seolah terkunci di genggaman baja. "Aku sudah bilang," suara Yono berat, bergema pelan, "kalian tak tahu siapa yang kalian ganggu." Dalam genggamannya, rantai baja itu perlahan tertekuk, patah dengan suara keras. Anak buah Aboy mundur panik. Beberapa menarik senjata tajam, sebagian hanya tertegun melihat pemulung yang tiba-tiba berubah seperti raksasa dari masa lalu. Aboy sendiri membeku, antara takut dan gengsi. Tapi satu hal pasti, malam itu, di tengah jalan lintas yang gelap, mereka baru saja membangkitkan sosok yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh, Yono Bajra, sang legenda jalanan yang konon kebal bacok dan tak pernah kalah. Hening yang menegangkan menyelimuti jalan lintas Jambi. Aboy dan anak buahnya menatap Yono dengan campuran takut dan penasaran, tapi kesombongan tetap memaksa mereka untuk maju. Aboy menggeram, "Kalau kau nggak mau mati, kakek tua, sini kita tunjukkan siapa bos di jalur ini." Ia mengayunkan golok panjang ke arah Yono. Namun, anehnya, golok itu hanya mengenai udara. Yono bergerak selangkah ke samping dengan tenang, dan pisau itu mengenai tiang kayu, memantul dengan suara berderik keras. Anak buah Aboy terkejut, tapi tidak mundur.
Mereka mengeroyok Yono secara brutal, memukul dengan rantai, kayu, dan besi tua. Setiap pukulan mendarat, namun tubuh Yono tetap tegap, seolah keras seperti batu karang. Satu persatu, anggota geng yang mencoba menyerang langsung terpental ke tanah, beberapa terkapar dengan nyeri dan shock. "Bang, dia nggak mempan bacok," teriak seorang preman sambil menahan tangannya yang berdarah. Ketegangan kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aboy membulatkan tekad, dan dengan amarah membara, ia melompat ke Yono, mencoba mendaratkan pukulan terakhir yang mematikan. Yono menatapnya dengan dingin, dan dengan satu gerakan tangannya, menepis Aboy hingga terpental beberapa meter ke tanah. Batu dan pasir beterbangan, anak buahnya menjerit, panik, mencoba menarik Aboy yang tergeletak, tapi tubuh mereka sendiri sudah tak karuan setelah menerima hantaman dari pemulung tua itu. Hening sejenak meliputi jalan sunyi itu, hanya terdengar napas berat para preman yang kebingungan. Yono berdiri, wajahnya dingin, dan matanya memancarkan aura yang membuat siapapun merinding. "Aku dulu seperti kalian, haus darah, tak kenal ampun. Tapi aku sudah meninggalkan dunia itu," ucap Yono, suaranya berat dan menakutkan, seperti gema dari masa lalu. "Kalau kalian masih ingin hidup, tinggalkan jalur ini malam ini." Namun Aboy menolak menyerah. Ia bangkit, berteriak, "Kau tua bangka, jangan sok suci. Malam ini aku yang mengatur." Ia menghunus golok kedua, menyerbu dengan semua kekuatan yang tersisa. Tapi Yono bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Dengan satu gerakan tangannya, golok itu terlempar ke udara dan terhenti beberapa meter dari tanah. Anak buah Aboy yang berusaha menyerang dari belakang juga tersentak, tubuh mereka terpental, beberapa luka parah. Satu persatu, preman besar itu jatuh ke tanah. Beberapa menjerit kesakitan, beberapa hanya membeku ketakutan. Jalan sunyi itu dipenuhi suara gemuruh perkelahian, gesekan logam, dan jeritan manusia. Namun Yono tetap berdiri tegak, karung di punggungnya bergoyang pelan, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi memengaruhi dirinya. "Ini bukan dendam, ini pelajaran bagi siapapun yang ingin meremehkanku," gumamnya pelan, tetapi cukup keras untuk didengar Aboy yang tergeletak di tanah. Aboy menatap tubuh anak buahnya yang berserakan, panik mulai menghantui dirinya. Ia mencoba bangkit, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah jalan dan malam itu sendiri menolak kehadirannya. "Bang, kita nggak boleh lawan dia," gumam salah satu preman, suaranya bergetar. Aboy menoleh, tapi wajahnya merah, antara marah dan takut. Ia tahu malam itu, garis nasib mereka mulai bergeser, sang legenda telah bangkit. Dengan mata yang menatap ke arah Aboy dan anak buahnya, Yono menegakkan karungnya kembali. Tanpa berkata banyak, ia berjalan pelan ke arah gelap hutan di sisi jalan. Hanya suara napas berat para preman yang tersisa, dan bau darah serta tanah basah yang menguar di malam sunyi. Malam itu, jalur lintas Jambi resmi menjadi saksi. Pemulung tua itu bukan sekadar pemulung, ia adalah Yono Bajra, legenda sakti yang kebal bacok, yang baru saja menegaskan bahwa kekuatan sejati datang dari pengalaman dan pengendalian diri, bukan dari kesombongan dan kekerasan semata. Malam mulai menipis, embun dingin menutupi jalan lintas Jambi yang kini berantakan. Yono berdiri di tepi hutan, menatap bulan yang samar di balik awan. Tubuhnya masih tegap, karung rongsoknya tergantung di pundak, namun matanya menatap kosong, memikirkan masa lalu yang telah lama ia kubur. Dulu, ia bukanlah pemulung yang lemah dan tua ini. Ia adalah Yono Bajra, preman sakti lintas Jambi yang legendaris, yang dikenal menaklukkan geng-geng jalanan dari Palembang hingga Pekanbaru. Setiap kota mengenal namanya sebagai orang yang kebal bacok dan tak terkalahkan. Ketika muda, Yono adalah sosok yang ditakuti. Tubuhnya kekar, penuh otot, dan setiap gerakannya membawa aura menakutkan. Ia mampu menangkis golok, mematahkan rantai, bahkan menaklukkan 10 lawan sekaligus tanpa terluka. Tetapi kekuatan itu bukan tanpa harga. Banyak teman dan musuhnya tumbang oleh tangannya. Darah, dendam, dan ketakutan selalu mengikutinya. Hingga suatu malam, setelah pertumpahan darah besar, ia memutuskan meninggalkan dunia preman. Keputusan itu bukan mudah. Yono tahu geng-geng lama akan memburu atau bahkan membunuhnya jika tahu ia masih hidup. Ia menghilang, menyingkir ke desa terpencil, belajar menjadi pemulung, dan menebus dosa-dosanya. Karung rongsok yang kini dibawanya bukan sekadar benda, tetapi simbol kehidupan baru, kesederhanaan, ketenangan, dan pengendalian diri.
Namun malam itu, jalur lintas Jambi memaksanya kembali ke masa lalunya, menghadapi anak buah Aboy yang masih haus darah. Di hutan gelap, Yono tersenyum tipis. Ia mendengar bisik ketakutan anak buah Aboy yang berserakan di jalan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka ganggu. Jika saja mereka tahu, tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Yono memejamkan mata, membayangkan wajah lawan-lawannya yang dulu mencoba menyingkirkan dirinya. Setiap ingatan menghadirkan rasa getir, tapi juga mengingatkan bahwa kekuatan bukan hanya soal otot, tapi juga pengendalian diri dan pengalaman bertahun-tahun. Aboy, yang terbaring di tanah, perlahan bangkit dengan sisa tenaga. Darah mengucur dari pelipisnya, dan rasa takut mulai merayap ke setiap pori tubuhnya. Ia memandang Yono, bingung dan marah bercampur aduk. "Bang, kakek tua itu, dia bukan manusia biasa," gumam salah satu anak buahnya, suaranya bergetar. Aboy menelan ludah, menyadari bahwa legenda yang mereka ejek selama ini bukan sekadar cerita masa lalu. Malah, legenda itu kini berdiri di depan mereka, lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Yono menatap Aboy sejenak, kemudian menunduk memunguti karungnya yang jatuh. "Aku tak ingin membunuh kalian," ucapnya pelan, "tapi kalian sudah memaksa aku kembali ke dunia yang seharusnya sudah aku tinggalkan." Kata-kata itu menggema di jalan sunyi, membawa aura dingin dan tegas. Aboy menggigil, hatinya mulai mengenali konsekuensi dari kesombongannya. Dunia preman yang mereka bangga-banggakan tak lagi relevan di hadapan seseorang yang menguasai tubuh, pikiran, dan legenda masa lalu. Dalam hati, Yono tahu ini belum berakhir. Aboy mungkin selamat malam itu, tetapi pelajaran sudah tertanam. Malam ini adalah pengingat bagi setiap orang yang meremehkan sejarah dan pengalaman. Ia menatap ke arah hutan, di mana gelap menyelimuti jalan, dan berbisik pada dirinya sendiri, kekuatan bukan hanya untuk ditunjukkan, tapi untuk mengajarkan orang lain yang layak belajar. Sementara itu, jalur lintas Jambi tetap sunyi, hanya terdengar suara angin dan daun bergesekan. Anak buah Aboy yang tersisa mulai merangkak pergi, menatap tubuh Yono yang berjalan menjauh. Mereka tahu, legenda itu bukan sekadar cerita. Yono Bajra, sang pemulung sakti, telah menandai malam itu dengan keberadaan dan kekuatannya. Dari hutan, bayangan Yono perlahan menghilang, meninggalkan rasa takut dan hormat yang tak akan pernah hilang bagi mereka yang pernah menatap matanya. Kegelapan malam masih menyelimuti jalan lintas Jambi, tapi ketegangan terasa semakin tebal. Aboy dan anak buahnya yang tersisa masih tergeletak di aspal, napas mereka tersengal-sengal, tubuh penuh luka. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sosok tua itu, pemulung yang mereka kira lemah, telah menunjukkan kekuatan yang jauh di luar nalar mereka. Wajah Aboy merah oleh amarah dan takut bercampur. Ia berdiri perlahan, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. "Kakek tua itu, kita harus habisin dia sebelum dia," gumamnya, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Yono menatap mereka dari ujung jalan dengan mata yang tajam, seolah membaca pikiran mereka. Karung rongsoknya bergoyang pelan di punggung, tapi aura di sekelilingnya membuat udara seolah membeku. Dengan gerakan cepat yang sulit diikuti mata, ia melompat ke arah dua preman yang mencoba menyerangnya dari belakang. Dalam sekejap, tubuh mereka terpental ke tanah, rantai dan kayu terlempar berserakan. Suara teriakan dan dentuman logam memenuhi jalan sunyi, tapi Yono tetap tenang, setiap gerakan terlihat terukur, seperti tarian maut yang berulang kali dilatih bertahun-tahun. Aboy menggertak, mencoba menyerang Yono dari samping. Ia mengayunkan goloknya dengan segenap kekuatan. Namun Yono, dengan satu tangan, menangkis golok itu dan membuatnya terlempar jauh, mendarat dengan bunyi keras di tengah jalan. Aboy terpana, tubuhnya mundur beberapa langkah, dan seketika menyadari bahwa pertarungan ini bukan tentang jumlah atau kekerasan, tapi tentang pengalaman dan penguasaan diri. Anak buahnya yang tersisa mulai panik, beberapa berlari ke arah hutan, takut menjadi korban berikutnya. Yono berdiri tegap, tatapannya dingin namun penuh wibawa. "Cukup," suaranya berat bergema di antara pepohonan. "Aku tidak ingin membunuh kalian, tapi aku tidak akan membiarkan orang seperti kalian menebar teror di jalur ini." Kata-kata itu membawa aura menakutkan, membuat siapapun yang mendengar merasa kecil dan tak berdaya. Aboy gemetar, mencoba bangkit, tapi setiap langkahnya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu, anak buah Aboy yang nekat mencoba menyerang lagi. Yono bergerak cepat,
menangkis dan melemparkan mereka dengan gerakan yang presisi dan mematikan. Dentuman tubuh mereka menghantam tanah terdengar seperti lonceng peringatan. Darah dan tanah bercampur, menciptakan pemandangan brutal, tapi setiap pukulan Yono dikendalikan, ia tidak pernah melukai mereka lebih dari yang diperlukan untuk menundukkan. Malam itu, pemulung tua itu menunjukkan kekuatan seorang legenda, bukan hanya kemarahan liar. Aboy, yang kini tersisa sendirian, mencoba melancarkan serangan terakhir. Ia melompat ke arah Yono dengan golok terhunus, napasnya berat dan marah bercampur putus asa. Yono menatapnya sebentar, kemudian dengan gerakan cepat, memutar tubuhnya dan menepis Aboy hingga terguling ke tanah. Golok Aboy terlempar ke samping, dan ia jatuh terengah-engah, luka di kepala mengucurkan darah. Ketegangan berubah menjadi kesadaran pahit. Malam itu, legenda pemulung sakti itu menang tanpa harus membunuh pemula yang sombong. Yono berdiri, karung rongsoknya masih tergantung di pundak, matanya memandang Aboy dan anak buahnya yang tersisa dengan dingin tapi penuh ketegasan. "Ingat malam ini," ucapnya pelan tapi terdengar jelas. "Kekuatan bukan tentang menindas orang lemah. Ini tentang mengendalikan diri, belajar pengalaman, dan tahu kapan harus bertindak. Pelajari itu, atau jalur ini akan selalu menolak kalian." Anak buah Aboy gemetar, sadar bahwa malam ini mereka telah dipermalukan oleh seseorang yang mereka remehkan. Tanpa menunggu jawaban, Yono berbalik dan berjalan perlahan ke arah hutan gelap. Angin malam meniup rambutnya, dan bayangan tubuhnya semakin mengecil di bawah cahaya rembulan. Jalan lintas Jambi tetap sunyi, hanya menyisakan aroma darah dan ketakutan yang belum hilang. Mereka yang tersisa tahu satu hal pasti, pemulung tua itu bukan sekadar manusia tua, ia adalah legenda yang hidup, dan jalur lintas ini kini menjadi wilayahnya, wilayah yang tidak boleh diganggu sembarangan. Pagi mulai mereka di jalan lintas Jambi, namun sisa kegelapan malam masih terasa di udara yang lembab. Aboy duduk di tepi jalan, tubuhnya penuh luka dan darah mengucur dari pelipis serta tangannya. Napasnya tersengal, dan matanya merah oleh amarah sekaligus ketakutan. Ia menatap ke arah hutan, tempat Yono baru saja menghilang. Hatinya kacau, antara kesombongan yang hancur dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anak buahnya yang tersisa merangkak menjauh, gemetar, beberapa menutup wajah dengan tangan, menyadari kekalahan mereka. Aboy mencoba bangkit, menggenggam goloknya yang tergeletak di tanah. Aku masih bisa mengalahkannya," gumamnya dengan suara serak, meski tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke anak buahnya, yang hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Mereka tidak memiliki keberanian lagi. "Bang, dia bukan manusia biasa, kita harus pergi dari sini," bisik salah satu preman, suara penuh ketakutan. Aboy menghela napas panjang, menyadari bahwa kesombongannya kini telah membawanya ke ambang kehancuran. Ingatan tentang malam itu terus terulang di kepala Aboy. Setiap pukulan yang dilancarkan ke Yono sia-sia, setiap serangan mereka dipatahkan, dan kekuatan legenda pemulung itu membuat tubuh mereka tak berdaya. Ia merasakan sakit bukan hanya fisik, tapi juga di hati, harga dari kesombongan dan menyepelekan orang tua yang ternyata memiliki masa lalu sakti. Malam itu menjadi cermin pahit bagi Aboy, dunia preman bukan segalanya, dan kekerasan buta bisa berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Dengan tubuh lemas, Aboy menunduk, menatap tanah yang kini dipenuhi bekas pertarungan. Ia mengingat kata-kata Yono, "Kalau kalian ingin hidup, tinggalkan lintas ini. Dosa tak akan hilang kalau masih memalak darah orang." Kata-kata itu menggema di kepalanya, menimbulkan rasa bersalah yang tajam. Tubuhnya yang besar dan kuat kini terasa rapuh, seperti boneka yang kehilangan benang pengikatnya. Ia menyadari bahwa malam itu adalah pelajaran hidup yang tak bisa dibayar dengan kekerasan atau uang. Anak buahnya mulai membangkitkan diri, tapi mereka tetap berhati-hati, menatap Aboy dengan cemas. Mereka tahu, pemimpin mereka kini tidak lagi sama, kesombongan yang dulu membara kini telah padam oleh pertemuan dengan legenda pemulung sakti. Seorang anak buah berbisik, "Bang, mungkin ini waktunya kita benar-benar berubah. Tinggalkan jalur ini." Aboy mengangguk pelan, masih terpaku, menerima kenyataan pahit yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, dalam hati Aboy, rasa takut bercampur penyesalan. Ia mengingat semua malam mereka menjara sopir truk, memalak pedagang, dan menebar teror. Semua itu kini terasa sia-sia dan bodoh. Pemulung tua yang mereka remehkan telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan dari jumlah atau tubuh besar, tapi dari pengalaman, pengendalian diri, dan kesabaran.
Aboy menunduk, menyesal dan belajar menerima kenyataan bahwa ia harus menebus kesalahannya. Sambil menahan rasa sakit dan luka-luka di tubuhnya, Aboy berdiri perlahan. Ia menatap jalan lintas yang hening, merasakan angin pagi yang membawa aroma tanah basah. Hati dan pikirannya berubah, kesombongan yang dulu menuntunnya kini diganti dengan kesadaran. Ia tahu bahwa jalur lintas ini bukan miliknya lagi, dan legenda yang mereka bangkitkan malam itu, Yono Bachra, telah mengubah hidupnya selamanya. Tanpa berkata banyak, Aboy menatap anak buahnya. Mereka mengerti pesan itu, malam ini bukan sekadar kekalahan fisik, tapi pelajaran hidup yang keras. Bersama-sama, mereka meninggalkan jalan lintas, tubuh lelah tapi pikiran lebih bijak. Hutan dan jalan sunyi itu kembali kosong, hanya menyisakan jejak darah, tanah basah, dan legenda pemulung sakti yang akan selalu dikenang. Aboy telah jatuh, bukan hanya sebagai preman, tapi sebagai manusia yang mulai menyadari batasan dan nilai kehidupan. Pagi yang lembut menyelimuti jalan lintas Jambi. Matahari baru menyingkap cahaya di balik pepohonan, menyinari bekas pertarungan malam sebelumnya. Aboy dan anak buahnya berjalan perlahan meninggalkan lokasi. Tubuh mereka masih penuh luka dan kotor, tapi hati mereka terasa ringan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar sadar akan kesalahan mereka, tak ada lagi kesombongan, hanya rasa takut dan penyesalan yang dalam. Jalan sunyi itu kini terasa hening, seolah alam sendiri menandai akhir dari era teror mereka. Yono berdiri di tepi hutan, karung rongsoknya tergantung di pundak, menatap Aboy dan anak buahnya yang perlahan hilang di kejauhan. Ia tidak memburu mereka, tidak membalas dendam, hanya meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan. Setiap langkahnya mantap, tenang, seperti seseorang yang telah menaklukkan masa lalunya sendiri. Wajahnya yang keras kini memancarkan ketenangan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah pengendalian diri, bukan kekerasan buta. Di hati Aboy, rasa bersalah berubah menjadi tekad. Ia menoleh kepada anak buahnya dan berkata lirih, "Kita harus berubah. Jalur ini bukan milik kita. Kita salah selama ini." Anak buahnya menatapnya dengan mata berlinang, mengangguk. Mereka menyadari bahwa malam itu bukan sekadar kekalahan fisik, tapi juga pelajaran hidup yang akan membentuk masa depan mereka. Tidak ada yang berkata banyak, karena kata-kata tidak bisa menebus semua dosa, tapi tindakan bisa. Hari itu, Aboy memutuskan untuk meninggalkan dunia preman. Ia dan anak buahnya berjanji untuk tidak pernah kembali ke jalur lintas, meninggalkan semua kekerasan dan teror yang pernah mereka ciptakan. Jalan yang dulu mereka anggap milik sendiri kini menjadi pelajaran pahit, dan setiap langkah mereka ke depan adalah upaya menebus kesalahan masa lalu. Hutan dan jalan sunyi itu tetap menjadi saksi, menyimpan jejak kekalahan, pelajaran, dan legenda pemulung sakti yang baru saja bangkit. Yono kembali menata rongsoknya di karung. Setiap benda yang ia kumpulkan adalah simbol kehidupan baru, sederhana tapi penuh arti. Ia tahu malam itu akan dikenang sebagai titik balik bagi semua yang terlibat, bagi Aboy, anak buahnya, dan dirinya sendiri. Legenda yang ia wariskan bukan sekadar cerita kekuatan, tapi juga tentang penebusan dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Di jalan lintas yang kini hening, burung-burung mulai berkicau, dan matahari semakin terang. Suasana pagi membawa rasa damai yang sebelumnya tak pernah ada. Bahkan Aboy dan anak buahnya yang terluka kini merasakan ketenangan aneh, ketenangan yang hanya datang setelah mengalami rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Mereka mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menindas, tapi belajar, mengendalikan diri, dan menebus kesalahan. Yono berjalan menjauh, bayangannya memanjang di bawah sinar matahari pagi. Tiap langkahnya mantap, karung di pundak menjadi simbol kesederhanaan dan ketenangan. Ia tahu jalur lintas ini akan tetap berbahaya bagi siapa saja yang salah jalan, tapi ia juga percaya bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Jalur ini kini bersih dari teror, berkat pelajaran yang dibawa seorang pemulung sakti yang menegaskan bahwa kekuatan sejati ada pada hati dan pengalaman, bukan pada otot dan golok. Sementara Aboy dan anak buahnya menghilang di kejauhan, jalan lintas Jambi kembali sunyi. Hanya terdengar angin berbisik dan daun-daun bergesekan. Legenda Yono Bachra, pemulung sakti yang kebal bacok, tetap hidup, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati mengandung kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kesempatan untuk menebus kesalahan. Malam itu, jalan sunyi menjadi saksi penebusan, dan kisah mereka akan terus dikenang oleh setiap orang yang menapaki jalur lintas Jambi.